siang semuanya, kembali lagi di OOTD. Apaan tuh? Obrolan of the day sama aku Sabrina Zahra. Aku Viola Ivanka. Yang bakal nemenin kalian selama berapa menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal bisnis nih di kalangan anak muda sekarang. Gimana sih cerita selanjutnya, kita panggil narasumbernya. Oke. Ya, gimana? Kak, boleh kenalan dulu sama penonton sama semua pemirsa kita. Coba. Ya, perkenalkan nama saya Heru Najmi. Saya biasa dipanggil Ami. Tadi kita panggilnya Kak Ami atau Kak Najmi? Ami. Kak Ami aja, oke. Boleh tahu nggak kira-kira kakaknya mulai bisnis ini? Kita boleh tahu nggak bisnis apa dulu nih sebelumnya? Ya, Di saya bidang apa? sih saat ini saya bergerak di bidang open trip ya. Oh, Travel gitu. sejak kapan Kak kalau boleh tahu? Nah, usaha ini nih saya buat sebenarnya berdua dengan teman saya yang stay di pulau, karena kan saya sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi ya. Jadi bisnis ini yang kelola dia. Saya hanya beberapa kali memantau aja. Oh, berarti temannya ada yang di pulau sana, Ada. kakaknya yang di sininya. Iya. Oh, jadi beroperasi dua tempat gitu. Tempat. Oh. Jadi kayak bagi-bagi tugas gitu ya Kak? Iya, begitu Mbak. Kalau boleh tahu di sana itu dia yang di bagian buat apanya? Kalau dia di sana tuh bagian pemasaran, karena untuk membuat konten-konten untuk di medsosnya kan mereka. Jadi saya di bagian pemasaran aja di teman-teman mahasiswa, terus ya di sekitar kampus lah. Berarti sekarang kakak kesibukan apa? Selain bisnis, kakak juga mungkin lagi kuliah juga atau lagi sibuk skripsi atau apa? Ya kalau skripsi sih belum, cuman ya masih kuliah lah. Sama kayak gitu kan? Kira-kira semester berapa? Masih semester 5, Kak. Kalau semester sih kita ya semester 8 lah. Berarti bentar lagi mau lulus Lagi dong, dong. Kak. Lagi mulu. Soalnya cepet kita nyesel deh. Itu Iya. kira-kira kakak nanti kalau udah lulus ke depannya mau gimana nih? Mau tetap ngelanjutin bisnis itu aja? Mau dikembangkan lagi? Apa mau cari pekerjaan lain? Gitu, Kak? Kalau untuk pengembangan bisnis pasti bisnisnya akan dikembangkan gitu. Karena melihat geografis kita yang di pulau, otomatis bisnis itu pasti kita kembangkan. Dan juga ya kita harus mencari ini juga sih pekerjaan yang lain gitu. Jadi nggak berfokus di satu bisnis aja gitu. Tadi kan bisa juga buat ngembangin kayak ini Indonesia lo, buat nunjukin ke luar juga kan, maksudnya pasti bakalan gede juga, semoga terus bakalan masa memperkenalkan Indonesia keluar juga, itu ada niatan itu kan Kak, masa Pulau Seribu apalagi Ya, tujuannya. untuk akhir-akhir ini sih kita beberapa kali ada tamu yang dari luar Indonesia ya. Itu beberapa kali, dan ya karena open trip yang kita lakukan ini itu sedikit mengangkat budaya pulau. Oh, Gitu. seperti apa tuh contohnya kalau boleh tahu? Contohnya ya kita saat ini bisnisnya masih berfokus di open trip di Tidung. Nah, Tidung ini memiliki cerita lah. Kalau dia ini berdirinya dibentuk oleh Raja Tidung yang mengasingkan diri ke Pulau Seribu gitu. Jadi ada filosofisnya. Oh, jadi Sejarahnya ya, Iya, ada juga ya. sejarahnya. Terus Vio, mungkin ada mau nanya lagi? Kakak bisa nggak sih ceritain kayak gimana sih awal mula kakak tuh membangun bisnis ini? Itu kayak gimana, Kak? Iya, kan? Yang agak unik sih sebenarnya. Awalnya jadi bisnis ini karena obrolan gabut malam-malam. Oh iya, Iya. keren banget bisa jadi inspirasi Nggak ya gabut buat kan, usaha. bingung. Kita ngobrol sama teman, kita ngapain ya? Karena pada saat itu COVID juga. Oh, pas COVID mulainya berarti. Iya. Jadi Mulai iseng-iseng kons- berhadiah ya, Kak? Pembahasan bisnis ini mulai COVID 2021 itu pandemi, dan juga keterbatasan modal kita untuk membuat website sebenarnya. Iya.
Tadinya tuh Tugas. kita mau buat website wisata gitu, cuman karena kita keterbatasan oleh modal, akhirnya ya kita menggunakan platform media yang paling sering digunakan lah. Contohnya kayak Instagram, Contohnya TikTok gitu. TikTok, Instagram. Aku kira tuh mulainya tuh dari tugas kuliah, terus akhirnya jadi berjalan gitu. Mulainya ya karena gabut aja. Karena cuma pengen nyoba. Tapi untuk ngembanginnya dari yang gabut terus jadi yang bisnis lumayan bisa maju, bisa kenalin ini, jadi proses pas kan ada struggle-nya gitu-gitu. Ya pasti ada struggle. Lagi di Covid kan, masa-masa yang Gitu sih. susah. Tapi kita mulai itu setelah masa transisi lah, udah kelar Covid itu baru kita mulai. Sekitar 2020-an, Ya sekitar Covid tuh 1920. 1920 kita mulai sekitar di tahun 2022 sih. Oh, baru? Mulai. Oh. Baru juga. Mulai di tahun 2022. Terus awalnya kan nggak berjalan tuh, Kak. Akhirnya bisa itu gimana kakaknya mungkin sama temennya? Ya Caranya. awalnya apa ya, kita konten-konten ini aja, kegiatan-kegiatan kita main di pantai gitu, nongkrong-nongkrong ya. Kita posting di Instagram atau di TikTok, terus sambil live juga. Nah dari situ banyak lah yang nonton atau yang komen, ini bagus nih, bisa untuk ini, bisa nggak ke sana gitu. Dari yang iseng jadinya akhirnya usaha juga. Ya. Itu inspirasi juga sih buat anak muda yang kayak kita gini. Iya sih, emang kalau Buat kayak dari iseng-iseng iseng-iseng berhadiah ya, ya. jatuhnya kayak ada aja. Terus kira-kira tantangannya, struggle-nya tuh kayak awal-awalnya tuh apa kira-kira? Nah kalau untuk awal ataupun struggle-nya itu yang pertama, karena ini mulai dengan kegabutan ya, kita tuh mulainya awal nggak serius. Gitu bercanda kan karena gabut gitu, akhirnya ada beberapa 1-2 orang nggak taunya ya karena pelayanan kita dan fasilitas yang kita berikan lumayan oke, akhirnya banyak gitu. Kan gak gampang buat dapetin viewers itu di TikTok kan, Iya. apalagi terus kayak pasti promosiin ke temen-temen Nah. caranya. Terus selain itu, selain temen-temen mungkin kayak cara biar orang luar tahu itu gimana sih, Kak? Nah kita beberapa akhir ini itu kita sering live di TikTok, karena kan ya kita juga mengikuti tren gitu, karena waktu itu lagi rame-ramenya soal live di TikTok kan. Nah kita ikut live juga gitu. Kan tadi kata kakak kan berdua ya sama teman Iya. kakak, itu emang bener-bener awalnya berdua aja apa gimana tuh kak? Atau ada support Iya. orang dari luar buat kayak ada sponsor gitu-gitu? Untuk sponsor ataupun support dari luar itu belum ada. Itu emang benar pure kita berdua karena kegabutan kita ngopi malam-malam, akhirnya bahas itu. Keren banget Keren ya. banget, ini menginspirasi anak muda. Sampai bertemu di OTD, obrolan of the day. Kira-kira sebelum kita tutup nih, buat anak muda yang bakal mau mulai bisnisnya tuh apa aja sih yang harus disiapkan, mental kah, terus gaya yang lain-lainnya gitu? Ya mungkin untuk anak-anak muda ya, untuk memulai bisnis yang pasti sih kedepannya itu harus lebih proper gitu, jangan kayak saya lah bermulai karena dari Iya, gabut iya. kan. Tapi kan dari gabut jadi bagus menghasilkan. juga idenya Iya. gitu. Karena juga jarang loh kak, kayak anak muda sekarang tuh yang bener-bener mau bikin bisnis kayak gitu kak. Bisa berpikir ke sana Iya. lah gitu, kayak Iya. kan dari gabut kan jadi cuan. Makanya juga ini Ya, apa? berani mau mencoba aja. Oh iya sih. Tapi selain selain media itu bikin web itu tuh kakaknya kan pasti juga butuh butuh usaha gitu. Kira-kira inspirasi bikin webnya itu gimana sih, kayak kok tiba-tiba bisa bikin web buat kita, cara biar orang tahu si web ini gitu. Kalau web sih kita belum buat kalau web, tapi kalau di medsos kayak TikTok, Instagram kita udah ada. Kenapa pertimbangannya sebenarnya untuk sekali mengiklankan di web itu kan cukup lumayan juga. Jadi kita lebih menyasar ke
aplikasi-aplikasi atau media sosial yang setiap hari digunakan lah, karena untuk melihat web kan orang kadang jarang juga. Oke, Pio, ada lagi selain sebelum ditutup? Kalau itu kan kakak tadi punya bisnis ya. Nah, kira-kira itu nama bisnis kakak tuh apa ya kak? Pasti Oh iya, punya namanya kan. Iya. apa nih? Namanya apa Lupa tuh? kita. Bisa jadi penonton semua juga bakalan tahu, bakalan bisa buat ini sama kakak juga kan. Kayak kita promosiin Iya, juga lah. promosiin juga sekalian, Semoga ini kan. banyak yang nonton ya. Ya, TikTok kita sih namanya Explore Pulau Seribu Tour. Gitu. Cuman untuk saat ini kita masih terbatas di Pulau Tidung aja. Tapi kita ada plannya itu ya kita bakal menjangkau semua Pulau Seribu gitu. Untuk mungkin range harganya, terus kayak udah dapat paket apa aja sih dengan harga segitu buat mereka, mungkin penonton bisa jadi tahu. Nah, untuk range harga itu kita mulai dengan harga 3.500 sampai dengan 500.000. Budget tuh kira-kira. Kalau untuk range harga yang 3,5 itu biasanya kita bermain di jumlah orang. Ya ada minimal orangnya lah. Berapa? Itu sekitar 10 sampai 15 orang. Oh, Nah, fasilitas yang didapat dari itu ya tiket kapal PP, penginapan 2 hari 1 malam, homestay gitu ya. homestay, Oh. terus juga ada makan siang dan barbecue. Oh, enak juga tuh, lumayan ya, Vi. Kita Iya. siapa tahu penonton di sini ada yang pengen nyoba ke Pulau Seribu. Sama Bisa, kakaknya sama bisa kakaknya ketemu aja ya. Iya, gitu. Mungkin Oke. cari aja Iya. Explore Pulau Seribu Tour. Di Instagram, TikTok ada ya, Instagram, langsung TikTok. keluar tuh buat kita. Oke, Jangan lupa kasih ya, gitu aja. guys. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga buat kakaknya, buat Ya. semua yang udah lihat ini. Yo, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih kakaknya. Sampai bertemu di OTD, obrolan of the day. Dadah.